Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bincang Akademis Berprestasi. Tempat ngobrol kita curhat tentang perkuliahan, dunia kampus, dan segala hal yang relate sama kita. Untuk episode kali ini spesial banget nih, kita kedatangan teman dari jurusan agribisnis yang baru selesai magang internasional di negara Indonesia. Mari kita sambut Mbak Istri dan Ibu Perbatasari dari mahasiswa jurusan agribisnis semester 6. Halo Mbak Istri. Halo teman-teman semua. Mungkin bisa ceritakan Mbak bagaimana awal mula bisa magang di Universitas di Indonesia? Awal mulanya itu saya tuh ditunjuk sama Bu Isna untuk mengikuti seleksi internasional kredit transfer di Thailand. Nah, kemudian saya mengikuti beberapa seleksi, ternyata ke kampus itu nggak lolos untuk acara tersebut. Kemudian karena belum ada pengumuman yang jelas, kemudian ada dari pihak KU itu menginformasikan adanya KKN internasional ke Malaysia gitu. Jadi saya berminat untuk mengikuti kegiatan yang lebih jelas daripada menunggu pengumuman ICT tersebut gitu. Itu awal mulanya saya mengikuti kesempatan KKN magang di internasional di Malaysia. Mungkin bisa dijelaskan juga syarat-syarat buat magang internasional di Malaysia. Sebenarnya itu tidak banyak syarat untuk mengikuti KKN internasional di Malaysia itu, hanya membuat CV-nya itu udah ada template-nya dari pihak KUI nanti diberikan, kemudian kita mengisi CV tersebut dan kemudian dikumpulkan kepada pihak KUI. Untuk universitasnya di Universitas mana ya Mbak? Untuk universitasnya di sana itu namanya Universitas Teknologi Mara. Tapi punya saya itu Cawangan Pahang yang kampus Raut gitu. Karena dari UITM sendiri itu ada beberapa kampus, ada pusatnya di Shah Alam, kemudian punya juga Cawangan Pahang. Nah itu ada yang Cengkar dan ada yang Raut. Nah saya ini di Raut. Kalau bisa diceritakan mungkin dari awal dari pas pemberangkatan di sini sampai di sana, atau kegiatan apa yang Mbak Dana tentang magang bersepuluh ya? 11. Apa aja kegiatan yang dilakukan di sana? Dari pemberangkatan itu kita kan menyiapkan dari paspor, dari pembuatan paspor, terus berkas-berkas yang diperlukan, peralatan pribadi, terus kemudian kita pemesanan tiket juga secara mandiri, semuanya secara mandiri dengan didampingi dari pihak KUI. Kemudian kita berangkat dari sini sekitar tanggal 18 Februari. Kemudian sampai sana, karena dari Bandara Internasional Kuala Lumpur itu ke kampus itu lumayan jauh gitu. Jadi kami sampai sana kan tengah malam. Kemudian paginya itu ada pembukaan resmi dari pihak UITM, dibuka oleh Pak Rektor dari sini sama Pak Rektor dari UITM sendiri. Kemudian ada beberapa kegiatan dari pihak sana seperti kunjungan ke Kuala Lumpur, seperti keliling kampus UITM sendiri. Untuk kelompok dari teman-teman kelompok Mbak itu mungkin bisa diceritakan atau di spill sedikit-sedikit. Kalau untuk program kerja dari KKN magang itu sendiri berbeda-beda ya, karena di sana itu kita dibagi beberapa kelompok. Ada yang kelompoknya di sekolah rendah Sriti, itu yang dari program studi PGSD. Kemudian ada juga yang di sekolah Aditya Dong, itu 4 orang, 2 dari psikologi, 2 dari program studi bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang di Batu Kalam, itu juga 4, 2 dari psikologi, 2 dari bahasa Inggris. Sedangkan kalau saya ini sendiri di Jabatan Pertanian Daerah Laut. Itu seperti dinas atau gimana? Ya, kalau di Indonesia itu semacam dinas pertanian. Kalau mungkin Kan bisa
atau sekolah-sekolah atau tempat-tempat yang membutuhkan bantuan dari Jabatan Pertanian tersebut. Dari Mbak Isti sendiri pas kegiatan itu ada kendala apa? Ada kendala atau Mbak pas beradaptasi di lingkungan saya? Kalau untuk kendala bahasa atau itu sih nggak terlalu ya, karena bahasa kita kan nggak jauh beda dengan di sana. Cuman kalau di sana itu agak campur dengan bahasa Inggris gitu. Tapi secara keseluruhan sih untuk bahasa Melayu dan bahasa itu masih bisa dipahami. Mungkin juga bisa kan tadi ada kunjungan juga ya. Kunjungan di luar itu mungkin bisa diceritakan itu kunjungan mana aja. Yang pertama itu saya itu kunjungan untuk ini, kalau di sana kan Jabatan Pertanian itu juga ada pangan, jadi biasanya mengadakan kelas khusus untuk membuat makanan atau pangan dari hasil-hasil pertanian tersebut. Mungkin di sini semacam dinas pertanian dan pangan gitu. Kalau di sana tuh ada ruangan yang buat mereka itu kursus, ada semacam asramanya juga gitu. Cuman karena waktu itu saya mepet bulan puasa, jadi tidak ada kegiatan itu. Nah, tapi pas pertama kali saya hari pertama saya magang di sana, itu saya disuruh ikut ke namanya Kampung Jewas. Nah, di sana itu mengadakan langkah itu mungkin warga yang lansia untuk produktif membuat makanan, dan kemudian dari Jabatan Pertanian itu mengadakan semacam pelatihan pembuatan kimchi gitu. Nah, di sana itu para lansia tersebut kayak diadakan lomba berkreasi membuat makanan dari ikan, terus menghias sayur-sayuran di parsel gitu sama buah-buah di parsel, kemudian membuat makanan-makanan kecil nanti dari Jabatan Pertanian, dan pihak sana itu menilai setujui. Nah, itu kegiatan yang pertama. Ada kegiatan lain? Kalau kegiatan lain itu saya seperti kunjungan ke kebun durian. Nah, kalau di sana itu para pegawainya itu memiliki kawasan-kawasan sendiri, kayak misal si A punya kawasan di sini. Nah, dia bertanggung jawab atas kawasan ini. Misalkan si pegawai A ini mempunyai kawasan di sini, nah B-nya itu bertanggung jawab. Jadi ketika ada keluhan atau apa, atau bantuan air atau apa, nah dia yang mengurusi itu. Nah, saya pertama kali itu diajak ke kebun durian gitu. Jadi di sana memantau di mana ada kolam buat menyiram pohon durian dan lain-lain. Kemudian saya juga berkunjungan ke sebuah sekolah membutuhkan bantuan air pump. Nah, itu juga Jabatan Pertanian bisa memberikan bantuan air pump gitu. Terus ada juga semacam Jabatan Pertanian itu memiliki tanah. Nah, karena mungkin keterbatasan pegawai untuk mengelola, jadi dari Jabatan Pertanian itu memberikan kontrak untuk para petani-petani yang ingin menanam. Jadi mereka nanti membayar tanah tersebut ke pihak pertanian, tapi dengan harga yang tidak mahal. Jadi mereka tetap mendapatkan untung. Nah, itu mereka menanamnya nangka. Jadi mereka nangka gitu. Itu biasanya dari pihak Jabatan Pertanian dan para kontraktor itu berkumpul untuk diskusi kayak apa aja kira-kira bisa ditanami apa aja gitu. Mungkin bisa diceritakan juga pesan Mbak pas ikut kegiatan itu, dari yang ada yang durian terus sampai yang terakhir itu di mana ya? Ya itu. Mereka kesan saya tuh kayak yang mereka itu kan baik-baik ya, mereka tuh welcome dengan kan saya diperkenalkan sebagai ini pelajar dari Indonesia gitu, dan mereka itu welcome gitu kan. Oh iya, terus diajakin ngobrol, terus kayak ya mereka tuh kayak welcome semuanya sih, kayak memberikan informasi dan ilmu gitu, kayak oh di sini tuh gini gitu. Dari seluruh kegiatan itu mungkin Mbak pasti ada kendala atau kesulitan nggak saat di sana? Untuk kesulitan sih tidak ya. Selama saya di sana tuh ya selalu dibantu ketika ada kebingungan kayak oh ini apa sih, mungkin saya di sana masih kurang paham kayak ini sih Pak Ci
ini apa gitu. Nanti mereka menjelaskan gitu. Kalau di sana tuh, di pertanian di sana tuh ada namanya MyGP. MyGP itu Malaysia Food Agriculture Practice. Jadi kayak praktek pertanian yang dari pihak pertanian itu untuk menuntut para petani itu untuk menghasilkan pertanian yang baik gitu. Kayak hasil pertanian itu nanti bisa kualitasnya lebih baik daripada pertanian biasa gitu. Ini dengan keahlian di Indonesia ya. Ya mungkin gitu. Kalau untuk kan kemarin di bidang pertanian di bidang pertanian kan, nah, itu selain ada keahlian mungkin ada perbedaan dari pertanian di Indonesia yang diterapkan di Malaysia. Kalau perbedaan yang mencolok itu nggak ada ya, karena dari pertanian Malaysia dengan pertanian Indonesia itu tidak jauh berbeda. Cuman kalau di sana itu ada, seperti saya kan praktek menanam cili atau cabai. Nah di sana itu cara menyiramnya itu secara otomatis. Jadi kalau di sini kan biasanya masih secara manual ya, dengan selang atau muter gitu. Kalau di sana itu menggunakan selang-selang kecil yang masuk ke dalam tanah itu. Jadi ketika kita menanam cabai itu ada selang kecil yang di dalam itu, dan itu ketika sudah menanam ya sudah kayak mereka sudah menyiram dengan secara otomatis. Kalau di sini lebih kayak di smart farming-nya ya. Iya. Tapi untuk keseluruhan sih nggak jauh beda, cuman itu aja. Terus kalau di sana menanam dengan polybag di kebun luar itu kebanyakan cara digantung. Mungkin untuk menghindari banjir atau terlalu banyak air atau gimana gitu kan. Jadi mereka ketika saya lewat gitu, itu banyak polybag itu digantung, macam kayak tanaman timun, tanaman ya hortikultura biasa gitu, musiman. Untuk kegiatan yang di tanaman cabai itu mungkin dari kebingungan atau perbedaan dari budidayanya, selain dari penyiraman atau mungkin pas penanaman atau rotasi tanaman itu beda atau enggak di Indonesia dengan yang di Indonesia. Untuk keseluruhan sih enggak sih. Mungkin karena saya kan di sana waktunya singkat ya, jadi saya tidak bisa melihat tanaman cabai itu sampai besar gitu. Karena saya di sana cuma sekitar 3 minggu. Karena seminggunya untuk kegiatan di kampus dan 3 minggunya full untuk magang. Nah, selama saya dari menanam sampai itu ya sudah, ketika sudah menanam itu sudah tinggal gitu. Jadi nggak harus memantau itu karena sudah ada penyiraman otomatis. Mungkin dari kegiatan yang ada di Malaysia itu, dari pihak kampus itu mengkonversi dari mata kuliah apa aja, atau ada konversi apa aja? Kalau dari konversi itu awalnya hanya konversi PKL atau magang sama KKN. Terus ketika melihat dari kegiatan laporan yang saya buat ke Bu Isna, ke Pak Prodi, itu ada mata kuliah hortikultura agribisnis sama manajemen SDM, itu agak nyerempet-nyerempet gitu. Jadi sama Bu Isna itu di konversi. Jadi ada hortikultura agribisnis, manajemen SDM sama PKL teman-teman itu, satu lagi KKN. Kalau dukungan sendiri dari pihak prodi atau dari pihak kampus, selain konversi mungkin dari Ibu Prodi ada selain dukungan saat berjalannya makan di sana? Kalau dari pihak kampus itu mendapat akomodasi sebanyak 500.000. Sisanya kita bayar semuanya mandiri. Dari mulai tiket pesawat, paspor dan lain-lain itu semuanya sendiri. Nah, kalau dari Kaprodi sendiri itu saya mengajak Kaprodi itu kolaborasi untuk membuat plakat untuk kenangan pada jabatan pertanian. Jadi Kaprodi itu berikan dana itu untuk membuat plakat di sana, karena plakat di sana itu kan agak lumayan pricey ya gitu. Jadi untuk kenang-kenangan buat
kesan-kesan yang bisa diterapkan di sana itu, mereka itu mahasiswa dari UITM sendiri itu apa ya, mereka itu kan berapa banget ya, mereka itu senang banget mempelajari budaya-budaya Indonesia. Jadi kita di sana tuh sharing, mereka juga mau belajar bahasa Jawa. Mereka itu kita mengajari dengan berhitung dengan bahasa Jawa, banyaklah kegiatan di sana gitu. Mereka itu antusias banget gitu kan. Jadi saat saya di sana itu ya mereka baik-baik, mereka welcome gitu kan. Terus saya juga mendapatkan pengalaman yang berharga ya, karena tidak semua mahasiswa bisa sampai sana gitu. Terus saya juga berterima kasih kepada pihak kampus dan Kaprodi gitu, sudah memberikan support, terus bisa memberikan kesempatan saya untuk magang internasional di Malaysia. Mungkin dari Mbak Isti ada kata-kata buat semangat teman-teman dari jurusan agribisnis buat bisa ikut dalam seleksi atau ada pendaftaran dari magang internasional, entah itu dari Malaysia atau dari Thailand. Ini sudah dibuka ya buat teman-teman semua, pendaftaran untuk KKN internasional di Malaysia. Kayaknya kalau nggak salah sekitar bulan Januari. Nah itu jika ada dari prodi agribisnis atau prodi lain yang berminat, itu segera mendaftar ke pihak KUI untuk diberikan kesempatan. Karena waktu itu saya pas ke sana itu kan hanya ber-11, nah itu kan sedikit, jadi tidak ada seleksi. Kalau misalkan terlalu banyak, biasanya ada seleksi gitu. Terus pesan buat mahasiswa agribisnis, kalau misalkan berkesempatan KKN magang internasional di Malaysia, kalau mau ambil data itu dipersiapkan dari sekarang dulu, dari rumah gitu, maksudnya dari Indonesia, resume-nya atau kuesionernya atau apa. Kalau misalkan ingin mengambil data entah untuk skripsi, entah untuk metode, entah apa itu, bisa mengambil data di sana gitu. Dan di sana saya juga ini kunjungan ke apa ya, kebun kilang. Kalau di sana itu namanya kilang, kalau di sini pabrik durian. Jadi kayak durian diekspor gitu. Mungkin bisa diambil data dengan strategi pemasaran. Karena itu kan duriannya dipasarkan dari durian yang hanya buah sama durian utuh. Nanti dia dibekukan gitu, untuk diekspor ke luar negeri gitu. Namanya green fresco. Nah itu kilangnya namanya itu. Jadi bisa apa ya, untuk mengambil data dari skripsi atau apa. Mungkin saya kemarin juga pernah persiapan untuk pengambilan data tersebut. Jadi saya di sana tidak mengambil data atau tidak membuat penelitian apapun gitu. Jika ada mahasiswa agribisnis yang mempunyai kesempatan di sana, terus bisa mengambil dengan judul komparasi atau apa gitu, bisa itu mempersiapkan dari sekarang. Untuk tadi kan ada pabrik ya, pabrik Green Fresco. Nah itu hanya produk yang utuh, durian utuh dan durian yang udah dibuka ya? Iya. Atau ada orang lain kayak misalnya jajanan gitu yang udah pengolahan secara pakai mesin gitu loh. Kalau di kilang itu sendiri hanya durian utuh itu didinginkan dengan suhu minus sekitar 500 derajat beku gitu. Terus itu yang dipasarkan di luar negeri karena diekspor. Kemudian ada juga yang buah itu lupa keluarin buahnya aja, dia beli buahnya, kemudian digiling, terus dimasukkan ke plastik, ituin ini benar-benar harus padat dibungkus itu, ya benar-benar harus padat banget, ini benar-benar gitu. Terus kemudian dia dipasarkan, karena waktu itu kan lagi nggak musim durian ya, jadi produksinya itu hanya sedikit sekali, tidak banyak gitu. Mungkin produksi banyak itu ketika musim durian gitu. Merasakan ya teman-teman untuk pengalaman dari Mbak Isti makan di Malaysia, terutama di nggak hanya di pabrik, ada di dinas atau apa tadi Pak namanya? Jabatan Pertanian, dan juga di Universitas UIN. UITM, ya, teknologi Malang. Mungkin Mbak Isti bisa memberikan semangat sebelum podcast kali ini kita tutup untuk mahasiswa
mahasiswa UNP dari semua prodi, terutama dari program studi agribisnis, semangat. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dan bisa mendapatkan pengalaman. Jangan patah semangat. Segala kegiatan yang ada di kampus diikutin aja, karena itu bisa dipetik pelajaran yang sangat berharga. Karena saya juga suka dengan hal baru gitu, jadi untuk mengikuti hal tersebut itu sangat worth it.